Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how do you do? How do you do? Jawabnya? Kan aku kan menanyakan kabar kan? Fine. Jawabnya ya how do you do juga dong. Berarti beda ya? How do you do ya how do you do. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa sih descriptive text itu. Jadi sebelumnya di SMP pasti kalian udah tahu apa itu descriptive text, dan di sini siapa yang masih ingat apa itu descriptive text? Ayo, ada yang ingat nggak? Iya, sini saya sampai. Oke, jadi langsung aja. Descriptive text itu teks yang merupakan gini aja deh hendaknya pengertiannya, teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Contohnya bergaring. Iya kan? Nah. Kan aku nemu benda kayak keterangan dulu. iya, contohnya kayak benda, entah itu manusia, entah itu tempat, hewan, bunga, dan sebagainya. Jadi apa descriptive text tadi? Mendeskripsikan suatu benda Ya, terus manusia atau orang ngasih. kemudian ada generic structure dari descriptive text. Generic structure descriptive text itu ada berapa? Sing tiga banget. apa? Ya ada berapa? Terus aku nanti ketika ujian enggak ada Ada Dua. dua. Yang pertama yaitu ada identification, yang dimana pada bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuan dari generic structure identification yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih jauh atau lebih meluas apa objek yang akan kita deskripsikan. Kemudian yaitu description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Jadi pada paragraf pertama itu namanya identification, kemudian setelah selesai paragraf pertama itu disebut dengan description, yang dimana berisi tentang sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah yang sudah kita kenalkan kepada audiens, atau kayak aku nih deskripsiin kucing. Nah, identification ini jelasin secara umum. Kemudian nanti yang di description ini kita jelasinnya tuh secara lebih detail. Oke, jadi selanjutnya di sini nanti saya akan memberikan sebuah video yang dimana nanti kalian harus memperhatikan isi dari video tersebut. Kemudian nanti saya akan membentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok sih sebenarnya. Nanti kelompok itu berisi nanti kelompoknya ada dua, entah itu pokoknya berisi 2 sampai 3 orang. Kemudian nanti dalam kelompok itu kalian harus saling membantu untuk membuat teks deskriptif. Kemudian nanti kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke? Oke, selanjutnya pembagian kelompok. Berhitung deh 1 sampai 2. 1 sampai 3. Dimulai dari Rosi. 1, 2, 2. Oke, jadi yang 1 sama 1, yang 2 sama yang 2. Terserah yang nomor 3 mau ikut kelompok 1 atau ikut kelompok 2. Oke, jadi selanjutnya masih ingat gak sama rules yang tadi? Kalian per kelompok saling bertukar pikiran. Kayak Rosi deskripsiin tentang Borobudur, kamu juga deskripsiin tentang Borobudur. Kemudian tentang pikiran kalian, maksudnya apa yang kalian dapat, ini kamu sharing ke Rosi, kasih tahu, aku dapat ini loh, aku tahu Borobudur tuh kayak gini. Rosi pun kayak gitu ngasih tahu ke kamu.
candi di mana, terus berdirinya tahun kapan, dibuat sama siapa, kayak gitu, ada berapa biji candinya itu. Nah kayak gitu. Nanti kalian buat teks deskriptif dengan struktur itu tadi, ada identification sama description. Nanti kalau udah presentasiin ke depan. Oke, silahkan perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Ayo, siapa yang mau mulai duluan? Kok ini bisa sih ngakon HP? Aku gak kelihatan loh. Sini, sebelah sini. Kelihatan nggak? Nah, udah. Agak masuk ke tengah. Candi Borobudur. Iya. Ini yang identification. Langsung aja. Tanpa ada ini. Borobudur is a historical heritage located in Magelang, Central Java, Indonesia. Borobudur Temple is a global tourist spot in Indonesia. Description: Borobudur Temple consists of 6 square terraces on which there are 3 circular courtyards. The walls are decorated with 2,672 relief panels, and originally there are 504 Buddha statues. This temple was founded by Mahayana Buddhists around the year 800 AD during the reign of Wangsa Sailendra. The structural system of this Borobudur temple is a pyramid with steps from an interlocking andesite stone block arrangement. Finish? Finish. Oke, give applause untuk temennya. Kelompok selanjutnya. Korban kusian diri Kiki ya. Siapa yang maju? Kelompok selanjutnya. Can I buy? Nah, Borobudur Temple is one of the temples in Magelang. This temple is the target of local and foreign tourists. Borobudur Temple is one of the 7 wonders of the world. Borobudur is also often used in a religious event, especially with of the several temples in Magelang, Karta. Borobudur Temple is the recommended temple. Entering the Borobudur Temple for only a ticket price of 25,000 sampai apa? until Until 100,000. 3 will be presented with a 5 of the beautiful garden around it. 3 are also several museums, one of which is the Karmawi Bangga Museum. This Borobudur temple consists of 6 square terraces, one which 3 are 3 circular courtyards. The walls are decorated with 2,672 relief panel, and originally there are 504
172 relief panel and original 3 are 604 Buddha status built by Gunadarma. Oke, give applause sama temennya. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui nih Borobudur. Candi. Apa sih bahasa Inggrisnya candi itu? Temple. Berarti tadi judulnya bukan Candi Borobudur, tapi Borobudur Temple. Nah, terus kemudian di mana sih letaknya Candi Borobudur itu? Di Magelang. Candi Borobudur berdiri pada tahun kapan? 800 Masehian. 800-an Masehi. 800 Masehi, sekitar 800 Masehi lah ya. Masehian. Siapa pendiri Candi Borobudur? Yang buat Candi Borobudur ini siapa nih kira-kira? Gunadarma. Kita. Menamu apa? Menamu Gunadarma. Nah, ini dari kelompok sini dari Gunadarma. Kalau dari kelompok sini apa tuh? Para penganut agama Buddha Mahayana. Mahayana. Para penganut wong kuwi berarti penganut agama Buddha Mahayana. Siapapun itu. Tapi nek iki mau tulisannya arsitek e. Kaya kudu arsitek sih ke sing mandor. Oke. Ide. Jadi dari kelompok sini deh, apa yang kalian ketahui tentang Candi Borobudur? Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, nggak usah lihat buku. Yang aku ketahui Candi Borobudur itu salah satu candi yang ada di Magelang. Terus dia dia termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Terus dia memiliki ada beberapa museum di sekitarnya, salah satunya museum apa ya museum itu salah satu Karma Wibada salah satunya. Terus memiliki bentuk apa ya, Memiliki bentuk apa ya? bujur melingkar, berbentuk bujur sangkar, dikelilingi dengan memiliki tiga enam teras berbentuk Bujur sangkar terdapat 3 bujur. terus pelataran melingkar. Terus Candi Borobudur juga apa ya, kemana tadi boy sentak tulis Udah? Cukup? ya. Tiket masuknya Dari dari 25.000 bawa tiket masuk dong. dari 25.000 sampai 100.000 tergantung usia. Oke. Sampai berapa? Cukup? 25.000 sampai 100.000 tergantung usia. Masih 5 Usia yang tahun. tua. Karo tergantung apa sih, kayak nek VIP ngono-ngono kan. Oh, ada kayak kelas-kelas. Kelas Ini harus aku baca ini kan. Iya. Oke, dari kelompok sini nih, apa yang kalian dapatkan setelah mencoba mendeskripsikan Candi Borobudur? Coba sharing nih sama kelompok yang ini tanpa ngeliat buku ya, tanpa teks. Coba diingat-ingat Hati-hati nih. dari pemikiran tiga sekawan ini, apa yang kalian dapatkan dijadikan satu, kemudian dibagikan kepada kelompok tetangga. Enggak beda. Akeh perbedaan Enggak kok. beda sih, cuma sing kene menjelaskan. Tapi sing ini wis mbok anu. Oh, jadi ki Iya. In bahasa please, not Japanese. jadi ki Definisinya tetap sama tentang Candi Borobudur. Kemudian atau ada yang kurang nih, kayaknya kelompok sini kurang adanya ini nih, harusnya Candi Borobudur ada ininya, atau kayak gimana?
Nah, menentukan aku Atau mau ada ciri khas tertentu nih Candi Borobudur kayak gini gitu. Di tempat jangan pada dindingnya dihiasi Hmm. sekitar 2672 aku enek panel Nah, relief. enek in bahasa please. ada 2000 Sistem struktur Candi Borobudur ini adalah piramida berunda dari susunan blok batu andesit yang saling mengunci. Ada tambahan lain? Iya, dia itu kayak batu. Dari batu itu, dari satu batu dan dengan batu yang lain itu tuh saling terikat, jadi nggak bakal goyah. Jadi nggak bakal runtuh lah ibaratnya. yang di semen radio. Oke, ada tambahan lainnya nggak dari kelompok sebelah sini? Kayak Kayaknya ada nih. komet. Terus kayak Cukup? Cukup. Jadi sampai sini kalian paham nggak apa itu descriptive text? cukup paham. Paham kan? Gimana, susah nggak mendeskripsikan suatu tempat, orang, atau apapun itu? Tinggal kita tahu apa Susah-susah gampang. Kita ada ngerti ketahuan tentang pengetahuan apa sing dewe, apa yang kita ingin deskripsikan itu tinggal itu kita banyak tahu tentang apa yang kita ingin deskripsikan. Kalau caranya kan pasti tahu ya. Ya kalau caranya tahu. kalau aku apa tahu Tahu apa? Ya intinya tahu apa dengan yang ingin deskripsikan. Lah nggak tahu apa banget susah. tapi nggak tahu bedain antara deskripsi sama apa identifikasi. Kalau identification itu kita tuh jelasin secara umum dulu. Contohnya kayak Candi Borobudur. Perkenalan Itu tuh apa? perkenalan dulu seumpamanya. Candi Borobudur tuh letaknya kebanyakan tahu kan, pasti letaknya di Magelang. Pasti juga ada yang belum tahu kan, taunya di Jogja, di Solo. Pasti orang-orang belum tahu kan ini letaknya di mana. Terus kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya si descriptive text, maksudnya description-nya itu nanti kalian bisa jelasin lebih detail. Bentuknya kayak gimana, kayak tadi misalnya tuh harga tiket tuh mulai dari 25.000 sampai 100.000. Nah itu termasuk ke deskriptif yang itulah pokoknya yang masukin ke situ. Sebenarnya enak sih, pokoknya intinya yang identification itu secara umum aja, kemudian yang definition itu lebih khusus, lebih mendalam intinya. Oke. I think enough. Cukup ya untuk materi hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.